Dikutip dari berita Kompas pada tanggal 22 Desember 2023 lalu, Direktur Pembangunan Jaya Ancol menyatakan bahwa PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk akan menyiapkan anggaran belanja modal atau capital expenditure sebesar 2 triliun pada tahun 2024. Beliau pun mengatakan bahwa perseroan telah mempersiapkan dana itu secara matang dan menerima juga jika dana bisa didapat dari bentuk kerjasama dengan para investor. Lantas, apakah kebijakan tersebut dapat menjadi sebuah pertahanan terhadap resiko ekonomi Ancol pada Indonesia Emas tahun 2045? Taman Impian Jaya Ancol yang berdiri di bawah naungan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk telah diresmikan sejak tahun 1977. Ancol tersebut berlokasi di Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara. Saat ini Ancol masih menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat digemari oleh banyak keluarga yang sedang ingin berlibur di daerah sekitar Jakarta. Sejak awal berdiri, Ancol konsisten menjadi sebuah destinasi dengan beragam atraksi wisatanya yang tentunya dapat menarik daya minat para pengunjung. Hingga kondisi Ancol saat ini terus mengalami perkembangan yang dapat terlihat dari jumlah pengunjung kian meningkat per harinya. Terlebih pada masa liburan yang bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ribu pengunjung. Tentu perkembangan Ancol hingga saat ini juga telah mempertimbangkan segala hal agar selalu menjadi destinasi wisata pilihan masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan Ancol akan dihadapi oleh berbagai tantangan dan resiko yang akan terus terjadi jika tidak ditangani oleh manajemen yang baik. Lalu, apa saja yang telah diberikan Ancol dalam menjaga eksistensinya sebagai sebuah destinasi wisata di masa depan? Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis, dan puncaknya terjadi April 2020 dengan jumlah wisatawan hanya sebanyak 158.000. Di sisi lain, pandemi COVID-19 juga berdampak langsung pada berbagai lapangan pekerjaan di sektor pariwisata. Banyak tempat wisata yang terpukul akibat pandemi COVID-19 bahkan yang terpaksa ditutup karena sepi pengunjung. Jadi kita sempat tutup waktu itu karena memang semua kegiatan dari rumah jadi ditutup, bahkan semua karyawan juga di rumah bekerja dari rumah. Untuk itu, para pelaku pariwisata harus memanfaatkan inovasi teknologi yang sangat berperan penting dalam mendukung tren pariwisata yang bergeser di tengah pandemi. Salah satunya dengan virtual tourism untuk liburan online. Menurut pandangan Head of Management Risk Ancol, beliau berpendapat bahwa Ancol akan terus berusaha dapat bertahan dengan mementingkan tingkat SDM dan fasilitas yang ramah sebagai sebuah destinasi keluarga. Yang ada kemarin aja COVID itu sebenarnya hal yang cukup berat, tapi alhamdulillah kita bisa berhasil. Dan kedepannya tentu dari tahun 92 ke depan pun kita akan terus berusaha untuk kita bisa baik terus, bisa berlangsung terus, berdiri terus. Tentunya satu lagi yang sangat penting adalah dari sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang bagus, yang baik, yang mencintai pekerjaannya, tentu akan mendukung kegiatan perusahaan gitu. Lalu apakah pernyataan itu benar? Dari beberapa pengunjung yang telah diwawancarai, mereka merasa terpuaskan pada fasilitas yang telah diberikan Ancol. Akan tetapi masih terdapat beberapa masalah yang dapat berpotensi menjadi resiko bagi Ancol, seperti harga, pandangan orang tua, dan juga kebersihan. Keluar-keluar gitu ya? Di rumah sih, karena takut juga. Oh, lebih senangnya di rumah. Di rumah. Kalau pandemi karena anak sekolah ya, jadi kalau liburan alhamdulillah sih sempetin kayak liburan ke sini, terus ke luar kota juga. Iya, emang bener sih dari hasil studi
apalagi kemajuan teknologi kan sekarang membuat kita jadi mager lah, lebih fokus ke gadget. Menurut pandangan saya sih tergantung dari pribadinya aja sih. Iya bener, mager keluar kok. Apalagi kalau udah kena ini kasur, udah rebahan, udah males gitu. Apalagi tambah nonton scroll TikTok. Ya sih kadang keganggu juga. Mungkin di sini makanan sama minumannya rada mahal ya. Paling kebersihan lah. Iya kebersihannya. Itu aja sih kayaknya. Kebersihannya, pinggir-pinggiran pantainya gitu. Bisa dilihat di pantai juga kayak. Iya. Dari beberapa kebijakan yang telah dilakukan untuk bertahan dari resiko yang dihadapi oleh pengelola Ancol seperti memberikan fasilitas yang nyaman kepada pengunjung, membangun SDM pengelola yang lebih baik, dan mulai menggunakan teknologi sebagai penghubung antara pengunjung dengan Ancol. Namun tak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat hal-hal yang perlu dikritisi dan tentunya menjadi sebuah saran yang membangun bagi kehadiran Ancol sebagai destinasi wisata di masa depan. Saya juga mendoakan teman-teman bisa lancar studinya, bisa cepat lulus dengan nilai yang baik, bisa menjadi individu-individu yang membawa UPN malah Indonesia menjadi lebih baik lagi. Halo, saya Diva Tatanata dari perwakilan kelompok Natal Balita. Pengalaman saya selama PJBL sangat seru dan menyenangkan. Saya mendapatkan pengalaman baru terkait pariwisata di daerah Jakarta. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang-orang yang membantu kami dalam pelaksanaan PJBL ini. Terakhir, kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen-dosen yang membantu dalam membimbing pelaksanaan PJBL.